Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, di sebuah sore yang muram, angin bertiup kencang, daun-daun berjatuhan. Seorang pria paruh baya bersorban putih berdiri di bawah pohon mangga tua di halaman rumah megahnya. Tangannya gemetar menggenggam seutas tambang kasar. Sesaat lagi, tali itu akan melingkar di leher sang mertua. Dunia seakan berhenti berputar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah besar yang selama ini diagungkan warga desa? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Di tengah desa yang ramai, berdiri rumah besar milik seorang pejabat desa, Pak Lurah Darmawan. Dari luar rumah itu tampak megah dengan pagar besi tinggi, teras dipenuhi tanaman hias mahal, dan lantai marmer yang berkilau. Warga sering memandanginya dengan rasa kagum. Mereka berkata, itulah rumah lurah paling berwibawa. Namun, di balik tembok tinggi itu tersimpan kisah kelam yang tak pernah terbayangkan. Pak Lurah Darmawan adalah sosok yang disegani, bahkan ditakuti. Lelaki berusia 55 tahun itu selalu mengenakan peci hitam dan bersorban putih. Penampilannya seperti tokoh agama, kata-katanya terdengar lantang penuh kuasa. Namun, sifat aslinya jauh dari wajah yang ia tunjukkan di depan masyarakat. Ia keras, arogan, dan sering merendahkan orang-orang terdekatnya, bahkan mertuanya sendiri. Di rumah itu tinggal juga istrinya, Maya, seorang perempuan sabar yang selalu menahan perasaan. Ia berusaha menjadi istri yang baik meski hatinya sering teriris. Dan ada sosok lain yang hidup bersama mereka, seorang wanita renta berusia 65 tahun bernama Bu Hajah Nuraini. Ia adalah ibu kandung Maya. Tubuhnya sudah rapuh, jalannya tertatih, suaranya pelan. Namun setiap hari ia dipaksa untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan menyapu halaman luas sendirian. Sementara warga mengira rumah itu penuh berkah, Bu Hajah justru merasakan penderitaan di setiap sudutnya. Pagi-pagi ia sudah terdengar batu kecil sambil menyapu halaman. Siang hari, ia masih mencuci pakaian keluarga dengan tangannya yang keriput. Malamnya, ia mengerjakan sholat dengan tubuh gemetar menahan lelah. Semua itu dilakukan dengan sabar, karena ia tak ingin anaknya Maya dimarahi suaminya. Namun, Pak Lurah Darmawan tak pernah puas. Mulutnya penuh dengan sindiran. Kalau tinggal di rumah orang, jangan hanya duduk saja, Bu. Bersihkan halaman itu. Atau jangan banyak bicara, mending bekerja. Kalimat itu menusuk seperti pisau, membuat Bu Hajah terdiam sambil menahan air mata. Maya tahu ibunya lelah. Ia tahu ibunya diperlakukan seperti pembantu. Namun ketakutannya pada amarah suaminya membuatnya memilih bungkam. Air mata Maya sering jatuh diam-diam saat melihat ibunya bekerja sendirian di dapur dengan tubuh membungkuk. Malam hari, setelah sholat Isya, Bu Hajah duduk sendirian di ruang tamu. Ia menggenggam tasbih usang, berzikir lirih sambil menahan tangis. Bentakan dan caci maki yang ia terima siang tadi masih terngiang di telinganya. Hanya karena lantai basah terkena air wudhu, ia dimarahi layaknya seorang pesakitan. Suara batin Bu Hajah mulai berubah. Ia muak. Muak diperlakukan seperti orang asing di rumah anak kandungnya sendiri. Tapi meski hatinya luka, mulutnya hanya bisa berdoa. Ya Allah, kuatkan aku. Jika ini jalanku, aku hanya ingin meninggal dalam ridho MU. Namun tak ada yang tahu. Doa itu kelak menjadi saksi, bahwa seorang ibu yang tersakiti bisa menjadi pintu datangnya azab bagi seorang menantu yang durhaka. Dan malam itu, angin yang berhembus pelan di rumah besar Pak Lurah seakan membawa firasat, bahwa bencana besar sedang menunggu di ambang pintu. Pagi itu matahari baru saja naik, sinarnya menembus sela-sela jendela besar rumah Pak Lurah Darmawan. Di ruang tengah, lelaki itu duduk santai mengenakan sarung bergaris dan peci hitam. Di hadapannya secangkir kopi mengepul, aroma wangi menyebar ke seluruh ruangan. Wajahnya terlihat tenang, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti bara api. Bu Hajah, kenapa lantai ini masih kotor? Mata saya sakit lihat debu-debu ini. Dasar pemalas, ucapnya lantang sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Bu Hajah Nuraini yang baru saja menyelesaikan cuci piring di dapur, tergopoh-gopoh berjalan dengan tubuh tertatih. Tangannya masih basah. Air menetes ke lantai. Ia menunduk, tidak berani menatap menantunya. Maaf, Lurah. Saya tadi sudah menyapu. Mungkin ada yang terlewat. Maaf saja tidak cukup.
Kalau tidak mampu lagi kerja, jangan tinggal di sini. Kau kira rumah ini pondok jompo? Suara Darmawan meninggi, matanya memandang dengan dingin. Maya, yang sejak tadi menyiapkan pakaian untuk ke pasar, menghentikan langkahnya. Ia berdiri di ambang pintu, hatinya terasa tercabik. Ingin rasanya membela ibunya, namun lidahnya keluh. Setiap kali ia mencoba melawan, amarah suaminya bisa berubah jadi tamparan atau bentakan yang memalukan. Sudah, Pak, jangan terlalu keras sama ibu, ucap Maya pelan, berusaha menenangkan suasana. Namun Darmawan langsung menoleh dengan sorot mata tajam. Kau diam, Maya. Jangan ikut campur urusan ini. Ibu yang tidak tahu diri harus diberi pelajaran. Bu Hajah menelan ludahnya. Tubuhnya semakin gemetar, bukan karena takut mati, tapi karena hati yang teriris. Ia ingin sekali berkata bahwa ia bukan beban, bahwa setiap hari ia sudah berkorban tenaga demi keluarga anaknya. Tapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Siang itu rumah besar itu terasa panas meski angin berhembus sepai. Suasana berubah mencekam ketika tamu-tamu dari desa datang berkunjung. Mereka ingin membicarakan persiapan acara kenduri. Di depan para tamu, Darmawan menunjukkan sikap seolah pemimpin yang bijak. Ia tersenyum, menyambut dengan ramah. Namun semuanya berubah ketika salah satu tamu melihat Bu Hajah berjalan tertatih membawa nampan gelas. Gelas itu goyah, salah satunya jatuh dan pecah di lantai. Ya Allah, Bu Hajah terkejut, tubuhnya gemetar. Daripada membantu, Darmawan justru berdiri dan menatap tajam. Inilah contohnya kalau orang tua hanya bisa bikin masalah. Gelas mahal pecah semua gara-gara tangan gemetar. Malu aku punya mertua seperti ini. Warga yang hadir saling berpandangan. Sebagian mencoba menenangkan suasana, namun mereka tidak bisa menutupi rasa heran. Seorang lurah mempermalukan ibu mertuanya sendiri di depan orang banyak. Bu Hajah menunduk dalam. Air matanya jatuh ke lantai bercampur dengan serpihan kaca. Hatinya lah yang paling remuk, lebih dari sekadar gelas yang pecah. Malamnya, ketika tamu-tamu sudah pulang, Maya mendekati ibunya di kamar kecil di sudut rumah. Bu Hajah duduk bersila, wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Ibu sabar ya, jangan dimasukkan ke hati. Aku mohon bertahan demi aku. Maya berbisik sambil menggenggam tangan ibunya. Bu Hajah tersenyum getir. Nak, ibu sudah lama sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Kalau bukan karena kau, ibu sudah pergi dari rumah ini sejak dulu. Dari balik pintu, tanpa mereka sadari, Darmawan berdiri dengan mata menyala. Kata-kata itu menusuk egonya. Baginya, tidak ada yang boleh menentang, apalagi seorang wanita renta yang seharusnya tunduk. Malam itu dalam hati Darmawan tumbuh dendam yang perlahan menjadi bara. Bara itu akan meledak suatu hari nanti, ketika kesabarannya diuji. Malam terasa begitu sunyi di rumah megah Pak Lurah Darmawan. Angin hanya berhembus pelan melewati jendela yang setengah terbuka. Dari kamar kecil di sudut rumah, terdengar suara tasbih beradu satu sama lain. Bu Hajah Nuraini duduk di atas sajadah lusuh. Matanya sembab, suaranya lirih melafalkan doa, namun sesekali terhenti karena tangis yang tak bisa ia tahan. Hari itu terlalu berat baginya. Siang tadi ia dipermalukan di depan banyak orang, dipandang rendah seolah ia hanya sampah yang tak berguna. Hatinya perih, bukan karena gelas pecah, melainkan karena ucapan menantunya yang menusuk lebih tajam dari sembilu. Ya Allah, kuatkan hamba MU ini. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan terhina, ucapnya lirih sambil mengusap wajah penuh keriput. Di ruang tengah, Darmawan duduk di kursi besar berukir, memejamkan mata sambil memutar tasbih. Namun bukan doa yang keluar dari bibirnya, melainkan gerutu dan rasa kesal. Ia merasa harga dirinya tercoreng oleh ibu mertuanya. Orang tua itu harus tahu tempat. Kalau dibiarkan, lama-lama dia bisa injak kepalaku, gumamnya penuh emosi. Sementara itu Maya, yang baru saja selesai membereskan dapur, masuk ke kamar ibunya. Ia terkejut melihat ibunya masih duduk bersimpuh dengan mata sembab. Ia duduk di samping, memeluk bahu ibunya yang kurus. Ibu, jangan terlalu dipikir. Besok aku yang akan bicara dengan Darmawan, agar dia tidak lagi memperlakukan ibu seperti ini, ucap Maya dengan suara bergetar. Bu Hajah menggeleng pelan. Nak, jangan. Kau nanti jadi korban. Biarlah aku yang menanggung. Aku sudah tua, tubuh ini memang sudah ringkih. Kalau Allah masih beri umur, aku hanya ingin bisa menemanimu. Tapi kalau waktuku dekat,
Aku rela asal kau tetap bahagia. Air mata Maya jatuh di bahu ibunya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk kalbunya. Malam itu suasana rumah begitu berbeda. Angin yang masuk lewat jendela membawa hawa dingin yang tidak biasa. Suara pintu berderi terdengar meski tidak ada yang membukanya. Bu Hajah menoleh ke arah pintu kamar, namun hanya kegelapan yang terlihat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Beberapa hari berikutnya, luka itu semakin dalam. Bu Hajah tetap melakukan pekerjaan rumah, tapi tubuhnya semakin lemah. Tangan yang dulu lincah kini gemetar setiap kali ia mengangkat panci. Lututnya terasa nyeri saat menyapu halaman. Namun mulutnya tetap diam. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Hanya saja, di dalam hatinya mulai tumbuh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Muak. Ia muak diperlakukan seperti budak di rumah anaknya sendiri. Ia muak dihina hanya karena usianya renta. Namun rasa itu segera ia lawan dengan doa. Ya Allah, jangan biarkan kebencian menguasai hatiku. Aku takut jika doaku berubah jadi kutukan. Tapi kau maha tahu, hatiku sudah terlalu sakit. Di ruang tengah, Darmawan semakin menjadi-jadi. Ia sering bersuara keras, sengaja agar terdengar ke kamar kecil di sudut rumah. Perempuan tua itu, kalau tidak ada dia, hidupku lebih tenang. Maya terlalu sayang pada ibunya. Tapi aku tidak bisa terus dipermalukan. Pak Darman, adiknya, yang suatu sore berkunjung, sempat mendengar kalimat itu. Ia hanya terdiam. Tatapannya kosong, tapi hatinya diliputi firasat buruk. Seolah akan ada bencana yang tak lama lagi terjadi di rumah besar itu. Dan malam itu, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Bu Hajah kembali terbangun. Matanya basah, tubuhnya lelah, namun lidahnya terus berdoa. Ia tidak tahu, doa yang ia ucapkan dengan air mata, sebentar lagi akan menjadi saksi. Sebab azab Allah tidak pernah tidur, dan orang yang terzalimi doanya menembus langit tanpa hijab. Fajar baru saja menyingsing, cahaya matahari masih malu-malu menembus kabut tipis di atas desa. Burung-burung berkicau dari dahan pohon mangga tua di halaman belakang rumah besar itu. Namun di dalam rumah, suasana terasa tegang sejak pagi. Bu Hajah Nuraini sudah bangun sebelum subuh. Tubuh ringkihnya yang terbungkus mukena lusuh bergerak pelan, menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya bergetar saat memotong bawang. Matanya merah bukan karena bawang, melainkan karena semalaman ia tak bisa tidur. Hati dan pikirannya masih dihantui ucapan menantunya yang kasar. Selesai menyiapkan masakan, ia mengganti pakaian, lalu berjalan ke halaman untuk mengambil air. Nafasnya berat, lututnya terasa sakit. Namun ia paksakan semua itu demi anaknya, Maya. Di ruang tengah, Darmawan duduk dengan kitab di tangannya. Bibirnya melafalkan ayat-ayat dengan suara keras, menggelegar lewat pengeras suara. Dari luar rumah, orang-orang mengira rumah itu penuh keberkahan. Padahal, yang tahu isi sebenarnya hanya mereka yang tinggal di dalam. Tak lama, Maya bergegas keluar membawa keranjang belanja. Ia pamit untuk pergi ke pasar. Sebelum berangkat, ia sempat menatap ibunya yang sedang menimba air dengan tatapan penuh iba. Bu, jangan terlalu capek. Kalau lelah, istirahatlah sebentar, ucapnya pelan. Bu Hajah hanya tersenyum, meski dalam senyum itu tersimpan luka yang dalam. Iya, nak. Hati-hati di jalan. Pintu rumah tertutup, dan kini hanya tinggal Bu Hajah dan menantunya. Seisi rumah mendadak terasa sepi, sunyi yang mencekam. Dari ruang tengah, suara Darmawan tiba-tiba terdengar keras. Bu Hajah, sini sebentar. Bu Hajah yang sedang mencuci piring di dapur menghentikan pekerjaannya. Tangan dan bajunya masih basah, namun ia segera berjalan tertatih menuju ruang tengah. Iya, Lurah, jawabnya lirih. Tanpa menoleh, Darmawan berkata dengan nada datar namun menusuk. Gorengkan telur 2. Saya lapar. Maya tidak sempat masak apa-apa tadi. Bu Hajah menunduk, tubuhnya lelah. Sejak pagi ia sudah membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, dan mencuci piring. Tangannya terasa berat, lututnya nyeri. Ia ingin sekali berkata ya, tapi sesuatu dalam dirinya menolak. Dengan suara pelan, ia berkata, Lurah, saya capek. Bisa nanti saja gorengnya, atau kalau mau cepat, masak sendiri dulu. Darmawan menoleh. Tatapannya berubah dingin. Urat di lehernya menegang. Apa maksudmu, Bu? Kau menolak perintah saya? Bu Hajah menatap balik,
kali ini dengan sisa keberanian yang ia punya. Saya bukan pembantu. Saya juga manusia. Saya juga punya rasa lelah. Sekejap udara di dalam rumah berubah kaku. Suara tik-tik jam dinding terdengar jelas, seolah waktu ikut menahan napas. Darmawan berdiri, kitab di tangannya dilempar ke meja hingga terbanting keras. Langkah kakinya menghentak, mendekati Bu Hajah. Suaranya menggelegar. Kurang ajar, kau berani melawan saya. Tangannya menghantam piring di dekatnya, hingga pecah berhamburan di lantai. Pecahan kaca bertebaran, menggores kaki Bu Hajah yang gemetar. Lalu tangan Darmawan mendorong tubuh renta itu. Bu Hajah jatuh tersungkur, lututnya membentur lantai, darah mengalir perlahan. Saya capek, lurah saya juga punya hati, bisiknya lirih, menahan sakit. Tatapan itu membuat Darmawan terdiam sesaat. Namun, bukan rasa iba yang muncul, melainkan rasa harga diri yang tersulut. Dalam kepalanya, suara bergemuruh. Kalau hari ini aku biarkan dia melawan, besok-besok dia bisa menginjak kepalaku. Dan dari sanalah niat busuk itu mulai tumbuh. Niat untuk membungkam mertua yang dianggap batu sandungan, dengan cara yang paling kejam. Siang itu matahari menancapkan teriknya tepat di atas rumah besar Pak Lurah Darmawan. Udara panas membuat daun-daun pohon mangga di belakang rumah bergoyang malas. Namun hawa di dalam rumah jauh lebih panas dari sekadar terik matahari. Darmawan masih berdiri di ruang tengah, wajahnya merah padam, dadanya naik turun menahan amarah. Pecahan piring bertebaran di lantai, bercampur dengan tetesan darah dari lutut Bu Hajah Nuraini. Perempuan tua itu berusaha bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Bangun! Jangan pura-pura lemah di depan saya, bentak Darmawan sambil mengangkat kursi dan membantingnya ke samping. Suara kerasnya menggema ke seluruh ruangan. Bu Hajah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Suaranya pelan, namun cukup untuk menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Kenapa kau tega pada aku, nak? Aku ini ibu dari istrimu. Aku hanya ingin ikut tinggal di rumah anakku. Kalau keberadaanku mengganggumu, biarlah aku pergi. Tapi jangan sakiti aku begini. Kata-kata itu justru semakin menyulut bara dalam dada Darmawan. Baginya, ucapan itu bukan kelemahan, melainkan tantangan. Ia merasa harga dirinya diinjak, wibawanya dihina. Diam kau! Kau kira aku akan membiarkan mulutmu bicara seenaknya? Kau sudah membuatku malu berkali-kali. Hari ini aku akan pastikan kau tidak lagi bikin masalah di rumah ini. Dengan kasar, Darmawan meraih tangan Bu Hajah, menariknya dari lantai. Tubuh renta itu terhentak, hampir tak mampu mengikuti tarikan keras menantunya. Ampun, lurah lepaskan aku, rintihnya. Namun Darmawan tidak peduli. Ia menyeret Bu Hajah melewati dapur menuju pintu belakang. Kuku jari-jari tangan Bu Hajah mencakar lantai, meninggalkan goresan panjang di ubin. Tangisnya pecah, suaranya parau memanggil anaknya. Maya, Maya, tolong ibu. Tapi Maya tak ada. Ia masih di pasar, tak mendengar jeritan yang membuat hati siapapun hancur. Darmawan membuka pintu belakang dengan hentakan. Angin siang menyapu wajahnya, tapi amarah yang membara membuat tubuhnya bergetar. Pandangannya tertuju pada pohon mangga tua di halaman. Pohon itu berdiri kokoh dengan cabang besar yang melintang seperti lengan siap menjerat. Di sudut matanya, Bu Hajah melihat sebuah bangku kayu tergeletak. Hatinya bergetar hebat. Firasat buruk menghantam benaknya. Ia tahu, sesuatu yang mengerikan akan terjadi di bawah pohon itu. Darmawan melangkah cepat ke gudang kecil di sisi dapur. Tangannya meraba sesuatu di sudut gelap, dan ketika ia keluar, seutas tali tambang melingkar di genggamannya. Tambang itu masih kuat, bekas dipakai untuk mengikat kayu bakar beberapa bulan lalu. Wajah Bu Hajah pucat, napasnya tersengal, tubuhnya menggigil. Ia ingin berlari, tapi kakinya sudah tak kuat. Tangannya gemetar mencoba menopang tubuhnya sendiri. Lurah, jangan, aku mohon. Suaranya pecah di udara yang panas. Tapi Darmawan tak mendengar lagi suara hatinya. Bisikan setan sudah menutup telinganya. Matanya hanya menatap pohon mangga itu, seolah itulah jalan untuk memulihkan harga dirinya. Langkahnya berat namun pasti. Bangku kayu dipindah ke bawah dahan pohon. Tambang dililitkan dengan kasar, simpulnya diikat kuat-kuat. Suara serabut tali beradu dengan batang kayu membuat suasana semakin mencekam. Di bawahnya, Bu Hajah terduduk, tubuhnya gemetar. Matanya menatap kosong, seakan pasrah pada takdir yang sudah menunggu.
Air mata jatuh membasahi pipinya, bercampur dengan debu halaman. Dan saat itu, Darmawan turun dari bangku, wajahnya datar tapi sorot matanya penuh kegelapan. Tangannya mengangkat ujung tali yang lain, mendekat ke arah leher mertuanya. Amarah telah berubah menjadi niat. Niat telah berubah menjadi tindakan. Dan tindakan itu akan meninggalkan luka yang tidak akan pernah bisa terhapus sampai kapanpun. Siang semakin terik. Cahaya matahari jatuh tepat di halaman belakang rumah Pak Lurah Darmawan. Pohon mangga tua berdiri tegak. Rantingnya berayun pelan seolah menjadi saksi bisu dari sebuah dosa besar yang akan terjadi. Darmawan berdiri di atas bangku kayu. Tangannya cekatan melilitkan tali tambang ke dahan besar. Jemarinya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena diliputi amarah yang membutakan hati. Nafasnya terengah-engah, sorban di lehernya berantakan, wajahnya pucat namun matanya tajam. Di bawah pohon, Bu Hajah Nuraini terduduk lemah. Tubuhnya bergetar, tangannya meremas tanah kering. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap ke arah langit biru, seakan mencoba mengirim doa terakhir. Ya Allah, kalau memang ini jalanku, jangan biarkan aku mati sia-sia, bisiknya lirih. Darmawan turun dari bangku. Tali yang sudah dililitkan kini menjuntai ke bawah. Dengan wajah datar, ia menarik tubuh mertuanya yang renta itu berdiri. Bu Hajah meronta pelan, tapi tenaganya sudah habis. Lurah, ampun, jangan lakukan ini, aku ibunya Maya. Suaranya pecah, lirih, nyaris hilang ditelan angin. Namun Darmawan menutup telinganya dari segala rayuan. Kau sudah terlalu banyak bicara. Hari ini aku pastikan kau diam selamanya. Ia melingkarkan tali ke leher Bu Hajah. Kulit tua itu bersentuhan dengan serabut kasar, membuatnya meringis menahan sakit. Bu Hajah menoleh, menatap wajah menantunya dengan mata penuh luka. Bukan tatapan benci, melainkan tatapan seorang ibu yang kecewa. Tali ditarik perlahan. Tubuh renta itu terangkat sedikit demi sedikit. Kakinya berusaha berpijak, namun bangku kayu yang ada di samping sudah disingkirkan. Napasnya tersengal, wajahnya memerah. Tangannya terangkat, mencoba meraih udara. Ya Allah, rintihnya, sebelum suaranya terhenti. Tubuh Bu Hajah kini terayun pelan di bawah pohon mangga. Matanya terbuka kosong, lidahnya menjulur, napasnya terhenti. Darah dari luka di lutut dan pelipisnya menetes ke tanah kering. Darmawan berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Dadanya berdegup kencang. Ia baru saja melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun demi menyelamatkan nama baiknya, ia segera menyusun siasat. Dengan cepat ia menyeret bangku kayu ke bawah tubuh Bu Hajah, menatanya seolah-olah perempuan tua itu menggantung dirinya sendiri. Ia bahkan menyiram wajah mertuanya dengan air agar terlihat seperti habis menangis sebelum bunuh diri. Beberapa detik kemudian, Darmawan menjerit keras. Suaranya mengguncang halaman. Tolong, tolong, Bu Hajah. Dia menggantung diri. Suara itu memecah keheningan siang. Dari kejauhan, warga desa mulai berlarian menuju rumah besar itu. Teriakan Darmawan terdengar putus-putus, penuh kepura-puraan. Padahal, hanya Allah dan pohon mangga tua itu yang tahu siapa sebenarnya yang menarik tali laknat tadi. Siang itu, halaman belakang rumah Pak Lurah Darmawan mendadak dipenuhi warga. Suara tangis histeris terdengar bersahut-sahutan. Beberapa lelaki bergegas menurunkan tubuh Bu Hajah Nuraini yang masih tergantung di pohon mangga. Tali tambang digergaji terburu-buru, bangku kayu di bawah tubuhnya disingkirkan. Tubuh renta itu akhirnya terbaring di tanah. Matanya masih terbuka, lehernya penuh bekas jeratan, pelipisnya memar membiru. Maya yang baru pulang dari pasar menjerit sejadi-jadinya. Ibu, kenapa begini? Ia langsung berlutut memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin. Tangisannya pecah, memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Darmawan pura-pura ikut menangis. Wajahnya basah oleh air mata yang ia usap-usapkan sendiri. Ia duduk di tanah, tangannya memegangi kepalanya. Saya tidak menyangka, saya hanya sebentar masuk kamar begitu keluar ibu sudah menggantung diri. Suaranya parau, bergetar, seolah-olah ia juga korban dalam kejadian itu. Beberapa warga menenangkan Maya. Ada yang menepuk pundaknya, ada pula yang membisikkan kalimat istighfar. Namun sebagian mata memandang ke arah tubuh Bu Hajah dengan tatapan penuh tanya. Kenapa pelipisnya berdarah begitu? Bisik seorang ibu-ibu. Lehernya lebam sekali,
Kayak bukan karena jeratan saja, timpal yang lain. Dan, tadi aku lihat sendiri sebelum kejadian, Darmawan sempat membawa tambang dari gudang belakang. Lirih suara Bu Jumilah, tetangga yang diam-diam memperhatikan. Bisik-bisik itu mulai menyebar, meski pelan. Tak ada satupun yang berani bicara keras-keras. Darmawan adalah lurah, orang berpengaruh. Tuduhan tanpa bukti bisa jadi bumerang. Pemakaman dilakukan cepat. Warga bergotong royong menggali liang lahat di pemakaman desa. Jenazah Bu Hajah dibungkus kain kafan, lalu dibawa dengan tandu sederhana. Maya berjalan tertati di belakangnya, wajahnya sembab penuh air mata. Darmawan pun ikut menunduk, pura-pura hancur oleh duka. Namun suasana pemakaman terasa ganjil. Langit mendung tiba-tiba padahal sebelumnya cerah. Angin bertiup dingin, membuat dedaunan berdesir keras. Beberapa warga yang ikut menggali kubur merasakan firasat aneh. Seperti ada yang tidak ikhlas, ucap salah satu penggali sambil mengusap keringat di dahinya. Ketika tanah mulai ditimbunkan ke atas tubuh Bu Hajah, beberapa orang menatap wajah jenazah untuk terakhir kali. Wajah itu tidak seperti orang yang bunuh diri. Wajah itu penuh luka, matanya terbuka seolah ingin bicara sesuatu, seolah ingin menunjukkan kebenaran yang ditutup-tutupi. Malam itu, setelah semua selesai, warga pulang dengan hati berat. Di warung kopi, bisik-bisik kembali terdengar. Apa benar Bu Hajah bunuh diri? Entahlah, tapi hatiku tidak percaya. Kalau bukan, siapa yang tega menggantung ibu tua seperti itu? Dan di rumah besar itu, Maya menangis sendirian di kamarnya. Darmawan hanya duduk di serambi, menatap kosong ke halaman belakang. Pohon mangga masih berdiri tegak. Dahan yang tadi dipakai untuk menggantung tampak bergoyang pelan meski angin sudah reda. Seolah-olah pohon itu belum selesai menyimpan rahasia. Rahasia yang kelak akan terbongkar dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Malam pertama setelah pemakaman Bu Hajah Nuraini terasa berbeda. Rumah besar Pak Lurah Darmawan yang biasanya ramai dengan suara tadarus atau obrolan ringan, kini hening bagai kuburan. Hanya terdengar detik jam dinding di ruang tengah, dan sesekali suara angin malam menembus celah jendela. Maya terbaring di kamar dengan mata bengkak karena terlalu lama menangis. Ia memeluk mukena ibunya yang masih tersisa di lemari, seolah ingin mengusir rindu yang menyesakan. Sementara itu, Darmawan duduk di serambi belakang, menatap gelap halaman. Segelas kopi dingin di tangannya, namun tak sedikit pun ia teguk. Matanya terus tertuju pada pohon mangga tua tempat mertuanya tadi digantung. Dahan yang besar itu seolah masih menyisakan bayangan tubuh renta yang terayun pelan. Darmawan menggeleng cepat, mencoba menepis bayangan itu. Namun semakin ia menepis, semakin jelas sosok itu hadir di pikirannya. Menjelang tengah malam, tiba-tiba pintu dapur berderi terbuka sendiri. Suaranya panjang, menusuk sunyi. Darmawan tersentak, matanya terbelalak. Ia bangkit, berjalan pelan menuju pintu. Namun begitu sampai, tak ada siapa-siapa. Angin pun tidak bertiup. Ketika ia berbalik, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tengah. Langkah pelan, berat, menyeret, seperti langkah orang tua. Tok tok tok, suara itu mendekat, lalu berhenti. Darmawan menelan ludah, tenggorokannya kering. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu ruang tengah. Kosong, tidak ada siapapun. Namun di lantai ia melihat jejak basah, seperti telapak kaki yang baru saja melangkah keluar dari air. Jejak itu bergerak menuju kamar kecil yang dulu ditempati Bu Hajah. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Darmawan maju setapak demi setapak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Saat ia menyibak pintu itu lebih lebar, ruangannya gelap, namun samar-samar terdengar suara lirih. Allah, ampunilah aku, lindungi anakku. Suara itu jelas suara Bu Hajah. Darmawan terhuyung mundur. Dadanya berdegup kencang, hampir pecah. Ia menutup pintu kamar itu dengan keras lalu berlari kembali ke serambi. Namun pohon mangga di halaman belakang kini tampak berbeda. Tali tambang yang dipakai untuk menggantung Bu Hajah masih menjuntai, bergoyang pelan. Padahal angin sama sekali tidak bertiup. Di kamarnya, Maya terbangun karena mendengar suara keras. Ia keluar dengan langkah terburu-buru. "Pak, ada apa?" tanyanya, wajahnya penuh bingung. Darmawan hanya menggeleng cepat. Tidak ada apa-apa. Kau masuk saja, tidur lagi." Suaranya bergetar, matanya liar menatap ke arah pohon mangga. Maya diam, meski hatinya gelisah.
Ia kembali ke kamarnya dengan rasa tak tenang. Malam itu, Darmawan tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Bu Hajah. Kadang sedang menangis di bawah pohon, kadang berdiri di ujung ranjang dengan mukena putih lusuh, menatapnya dengan mata kosong. Dan sejak malam itu, rumah megah itu tak pernah lagi benar-benar tenang. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak tanpa wujud, dan jeritan lirih menjadi penghuni baru. Seolah arwah Bu Hajah belum rela pergi, menunggu saat yang tepat untuk menagih balas atas sakit hatinya. Pagi itu, wajah Pak Lurah Darmawan tampak berbeda. Matanya merah, wajahnya pucat, dan langkahnya tertatih. Maya yang baru saja menyiapkan sarapan menatap heran. "Pak, kenapa jalannya pincang begitu?" tanyanya cemas. Darmawan mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku. "Entah, semalam kakiku kram, sekarang terasa berat sekali," jawabnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu semalam bukan hanya mimpi. Ia jelas melihat sosok Bu Hajah berdiri di samping ranjangnya, menunduk sambil berbisik lirih. "Kenapa kau gantung aku, Nak? Aku belum selesai mendoakan anakku." Sejak hari itu, sakit di kakinya semakin parah. Awalnya hanya terasa berat, kemudian berubah menjadi bengkak. Kulit kakinya membiru, seolah ada darah yang membeku di dalam. Setiap kali ia mencoba melangkah, rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum menjalar hingga ke pangkal paha. Maya membujuk agar suaminya berobat ke rumah sakit. Namun Darmawan menolak keras. "Saya ini lurah, Maya. Orang akan tertawa kalau tahu saya sakit hanya karena mimpi. Ini cuma keseleo." Namun malam demi malam, keadaan semakin mengerikan. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya menggigil hebat. Suara-suara aneh terdengar dari arah dapur dan pohon mangga belakang rumah. Suara itu jelas suara Bu Hajah, doa lirih, tangisan panjang, bahkan terkadang jeritan minta tolong. Suatu malam, Darmawan terbangun lagi. Dari jendela kamarnya, ia melihat pohon mangga bergoyang meski angin tidak berhembus. Dan di dahan yang dulu dipakai untuk menggantung Bu Hajah, tali tambang itu terlihat berayun. Namun kali ini bukan tubuh mertuanya yang terikat, melainkan bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya tergantung, lidahnya menjulur, matanya melotot. Ia menjerit keras, terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Maya yang kaget langsung menghampiri. "Pak, ada apa? Mimpi buruk lagi?" Darmawan hanya menatap kosong, bibirnya bergetar. Dia belum pergi, Maya. Dia menunggu aku di pohon itu." Sejak malam itu, penyakitnya semakin menjadi. Kaki kanannya lumpuh, tubuhnya lemah, nafsu makannya hilang. Suara-suara dari arah kamar Bu Hajah semakin sering terdengar. Piring-piring di dapur pecah tanpa alasan, pintu terbanting sendiri, dan yang paling menakutkan, jejak kaki basah selalu muncul dari halaman menuju kamar belakang. Maya semakin ketakutan. Ia berusaha menguatkan diri dengan membaca doa. Namun setiap kali ayat suci dilantunkan, Darmawan justru meringis kesakitan. Tubuhnya menggeliat, seolah ayat-ayat itu adalah pisau yang mengiris dagingnya. Di desa, warga mulai berbisik. "Aneh ya, baru saja Bu Hajah meninggal. Kok sekarang Darmawan sakit keras?" Katanya tiap malam terdengar suara orang menangis dari rumahnya. Jangan-jangan, ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Bisik-bisik itu semakin keras, dan satu persatu orang mulai percaya bahwa kematian Bu Hajah bukanlah bunuh diri. Ada tangan lain yang terlibat, dan tangan itu kini sedang menerima balasan perlahan, balasan dari langit yang tak bisa dielak. Hari itu langit mendung sejak pagi. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Rumah besar Pak Lurah Darmawan kini lebih mirip rumah kosong. Jendela-jendela tertutup, pintu jarang terbuka, dan hanya terdengar batuk serta rintihan lirih dari dalam kamar. Tubuh Darmawan semakin kurus. Kaki kanannya sudah benar-benar lumpuh, sedangkan kaki kirinya membengkak dan menghitam. Setiap kali ia mencoba mengangkat tangan, rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuh. Maya merawatnya sepenuh hati, namun di balik air matanya, ia menyimpan ketakutan. Suaminya semakin sering menyebut nama almarhumah ibunya dalam tidur. Malam itu, tepat di tengah keheningan, Darmawan kembali terbangun. Nafasnya sesak, matanya terbelalak. Dari arah jendela kamar, ia melihat sosok Bu Hajah berdiri dalam mukena putih lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di tangannya ada tasbih yang bergetar pelan. "Kenapa kau gantung aku, Nak?
Suara itu bergema lirih namun menusuk hati. Tidak, ampun, Bu. Saya hilaf. Darmawan menangis. Tangannya gemetar menutup wajah. Namun ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah lenyap. Ia berusaha bangkit dari ranjang, menyeret tubuhnya yang lemah menuju halaman belakang. Nafasnya berat, langkahnya menyeret, tapi dorongan dari dalam hatinya memaksa ia berjalan ke arah pohon mangga. Di luar, angin tiba-tiba bertiup kencang. Dahan-dahan pohon bergoyang keras, daun-daunnya jatuh beterbangan. Dan di dahan besar tempat dulu Bu Haja digantung, tali tambang yang sudah lama tergantung kini bergoyang liar. Maya yang baru sadar suaminya tidak ada di kamar, berlari panik ke belakang. "Pak, jangan keluar! Pak!" teriaknya. Namun terlambat. Di bawah pohon mangga, Darmawan berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Tali tambang itu tiba-tiba terayun ke arahnya, seolah bergerak sendiri. Ujung tali melingkar di lehernya tanpa ada yang menyentuh. "Tidak, jangan." "Allah!" teriaknya histeris. Namun tali itu semakin kencang. Tubuh Darmawan terangkat pelan dari tanah, kakinya terayun di udara. Wajahnya membiru, lidahnya menjulur, matanya melotot. Jeritannya terhenti, hanya tersisa suara napas tercekik yang makin lama makin hilang. Maya menjerit sejadi-jadinya melihat suaminya tergantung tak kasat mata di pohon mangga. Suaranya membangunkan warga sekitar. Satu persatu mereka berlari masuk ke halaman. Dan pemandangan yang mereka lihat membuat semua tertegun. Pak Lurah Darmawan tergantung di pohon mangga, tubuhnya lunglai, lehernya terjerat tambang tua yang bergerak sendiri. Tak ada seorang pun yang menyentuh, tak ada yang membantu menggantung. "Subhanallah," bisik warga dengan wajah pucat. Tak ada yang berani mendekat. Hanya suara takbir dan istighfar lirih yang terdengar dari mulut orang-orang. Pohon mangga bergoyang, seolah-olah ikut menyaksikan azab Allah yang jatuh pada seorang menantu durhaka. Malam itu, rumah besar Darmawan resmi berubah menjadi rumah laknat. Rumah yang akan selalu diingat orang desa sebagai tempat seorang lurah menggantung mertuanya sendiri, dan akhirnya digantung kembali oleh azab yang tak kasat mata.